Dalam peperangan, orang akan melakukan segala cara untuk memenangkan pertempuran. Karena dalam perang, pilihannya adalah membunuh atau terbunuh. Namun demikian, dalam perang ternyata ada hukum-hukum perang yang harus dipatuhi. Ada praktek-praktek yang dilarang dilakukan dalam peperangan. Misalnya, menyiksa tawanan perang, menyerang personil medis atau palang merah, dan membunuh warga sipil yang tidak melakukan perlawanan. Juga pelarangan penggunaan jenis-jenis senjata tertentu, semisal gas beracun dan senjata biologi. Namun, ada beberapa praktek-praktek atau penggunaan senjata tertentu yang dikira oleh sebagian orang dilarang dalam perang, padahal sebenarnya tidak. Salah satu aturan dalam perang yang kadang disalahpahami adalah tentang menembak pasukan terjun payung yang sedang berada di udara. Misalnya, ketika ada video pertempuran di mana pasukan di darat menembaki pasukan terjun payung yang berada di udara, banyak yang berkomentar bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum perang dan merupakan kejahatan perang. Benarkah demikian? Apakah pasukan di darat harus menunggu musuh untuk mendarat baru kemudian menembak? Tentu, ini adalah aturan yang janggal. Ternyata, miskonsepsi ini muncul akibat hanya membaca sekilas dari aturan dalam hukum perang. Dalam Protokol 1 tambahan terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949, penyerangan terhadap parasutis atau penerjun payung merupakan kejahatan perang. Namun, yang dimaksud parasutis di sini tidak mencakup semua penerjun payung. Aturan mengenai penyerangan terhadap penerjun payung dalam protokol tersebut terdapat dalam pasal 42 mengenai occupants of aircraft atau awak dan penumpang pesawat. Pada ayat 1 berbunyi, "No person parachuting from an aircraft in distress shall be made the object of attack during his descent." Orang yang terjun dengan parasut dari pesawat yang dalam masalah tidak boleh menjadi sasaran serangan pada saat turun dengan parasut tersebut. Kuncinya di sini adalah aircraft in distress, yaitu orang tersebut terpaksa melompat dari pesawat karena pesawatnya mengalami permasalahan. Misalnya, pilot pesawat tempur yang melompat dengan kursi lontar atau kru pesawat pembom yang berloncatan menyelamatkan diri ketika pesawatnya tertembak dan akan jatuh. Orang-orang yang menyelamatkan diri tersebut hampir pasti akan mendarat di wilayah musuh dan pada akhirnya menjadi tawanan perang. Orang-orang tersebut juga dalam keadaan tidak berdaya karena tidak dilengkapi dengan persenjataan yang memadai. Jadi, menembak mereka sama saja dengan menembak orang yang sudah tidak berdaya atau menembak tawanan perang. Kemudian, pada ayat 2 diatur bahwa ketika mencapai tanah di wilayah yang dikuasai oleh pihak lawan, orang yang terjun dari pesawat yang mengalami masalah harus diberi kesempatan untuk menyerah sebelum menjadi sasaran serangan. Kecuali dia menunjukkan tindakan perlawanan, maka boleh diserang. Lalu, bagaimana dengan pasukan terjun payung yang memang bertujuan menyerang dan menduduki wilayah musuh? Pasukan tempur ini tidak dilindungi oleh pasal tersebut. Hal ini dinyatakan secara jelas pada ayat ketiga. Airborne troops are not protected by this article. Pasukan terjun payung tidak dilindungi oleh pasal ini. Artinya, tidak ada larangan untuk menembak mereka saat masih berada di udara. Untuk menegaskan pembedaan ini, dalam petunjuk lapangan yang diterbitkan oleh Angkatan Darat Amerika dalam bagian tentang The Law of Land Warfare, dinyatakan bahwa hukum perang tidak melarang menembak pasukan terjun payung atau orang lain saat berada di atas yang diyakini sedang melakukan misi penyerangan. Sedangkan orang selain tersebut di atas yang turun dengan parasut dari pesawat yang mengalami kerusakan atau permasalahan, maka tidak boleh ditembak. Jadi, yang dilarang ditembak adalah orang-orang semisal pilot, kru atau penumpang pesawat yang terjun menyelamatkan diri dari pesawat yang mengalami kerusakan. Sedangkan pasukan tempur yang berusaha menduduki musuh dengan cara terjun payung, misalnya pasukan lintas udara, tidak ada larangan untuk menembak mereka.